Halo teman-teman, kami dari KKN Unit 94. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan tema dakwah dengan judul Adab dan Ilmu. Seperti yang telah kita ketahui, bahwasannya Islam meletakkan ilmu di atas segalanya. Islam juga meninggikan orang-orang yang berilmu daripada orang-orang yang lainnya. Dan seperti yang telah kita ketahui juga teman-teman, bahwasanya guru ataupun dosen merupakan orang tua kedua kita di kampus. Oleh karena hal tersebut, maka guru maupun dosen merupakan orang yang sangat berjasa saat proses pencarian ilmu kita saat ini. Sehingga, hendaknya kita sebagai seorang siswa yang sedang mencari ilmu, maka kita harus selalu menghormati guru maupun dosen tersebut. Benar banget Yusika. Dari studi literatur, wawancara, dan survei yang kita dapat, mahasiswa dan murid sekarang cenderung kurang sopan terhadap guru dan dosen-dosen mereka. Nah, dari permasalahan itu, maka kita mengambil tema tentang adab dan sopan santun terhadap guru dan orang yang lebih tua dari mereka. Nah teman-teman, berikut merupakan salah satu contoh tindakan buruk dari seorang siswa terhadap guru maupun dosennya. Andi adalah seorang mahasiswa Fakultas Teknik Sipil Universitas Islam Indonesia. Pada suatu hari, ia berjalan di area kampus bersama dengan Nindi. Ia menyadari bahwa ada seorang dosen Fakultas Teknik Sipil yang sedang duduk di area kampus tersebut. Tanpa mempedulikan sang dosen, Andi tetap berjalan melewati dosen tersebut tanpa memberikan salam ataupun sekedar menyapa dan tersenyum. Padahal, dosen tersebut merupakan guru Andi di kelas. Tahun ini, Andi memasuki semester akhir sebagai mahasiswa Universitas Islam Indonesia. Ia sudah melanjutkan masa studinya ke tahap tugas akhir atau skripsi. Dosen yang ia temui saat melewati area kampus pada beberapa hari lalu merupakan dosen pembimbing skripsi Andi saat ini. Ketika menghubungi dosen untuk melakukan bimbingan pertama kalinya, ia terlihat kurang sopan, seperti tidak mengucap salam, dan seakan-akan memaksakan kehendaknya diri sendiri. Perilaku tersebut sangat tidak mencerminkan perilaku mahasiswa yang sopan dan santun. Setelah menghubungi sang dosen pada beberapa waktu lalu, akhirnya Andi memutuskan untuk mengunjungi dosen tersebut untuk melakukan bimbingan. Namun, pada saat melakukan bimbingan, Andi tidak menerima saran-saran yang telah diberikan oleh dosen tersebut. Dia tidak sinkron mas sama yang dibahas sama mas. Judul yang saya ambil ini sesuai sama diri saya, Bu. Jadi ini udah bagus menurut saya. Enggak mas, maksud saya ini daripada nanti harus diperbaiki lagi saat dengan bimbingan yang lain, maka lebih baik ini diperbaiki sekarang. Nah, Ibu bisa lihat ini isi sama dengan judul itu udah sama, Bu. Jadi ini nggak mungkin ini sama pembimbing lain. Enggak, pokoknya kalau misalnya mau saya ACC, maka ini harus diganti dulu judulnya ya mas. Ya udahlah. Dalam perspektif Islam, antara adab ini kan kita bicara value ya, kita bicara nilai. Antara adab dan ilmu itu tidak bisa dipisahkan, dia saling berkelindan. Kalau kita bicara adab misalkan, itu bisa kita katakan sebagai hasil dari ilmu pengetahuan. Terus Nabi mengatakan seperti itu ya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Itu
adalah menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi baik itu muslim ya laki-laki maupun muslimah atau yang perempuan. Yang pertama adalah jelas niat. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Niat kalian untuk menuntut ilmu itu apa? Nah, kalau kalian niatnya hanya untuk urusan duniawi, ya sudah, kamu akan mendapatkan itu saja. Tapi kalau kalian atau kita bisa jauh lebih dari itu, maka ya, kalau kita sudah bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan ilmu apapun yang kita tuntut, ya ilmu apapun yang kita dalami, tujuannya adalah persetujuannya Allah, maka insya Allah ya urusan dunia, urusan yang lain-lain itu akan mudah gitu ya. Nah, kemudian adab yang ini saya ambil yang penting saja, misalkan carilah guru ya atau pembimbing dalam menuntut ilmu itu yang otoritatif. Kalian kuliah ya insya Allah sudah sesuai dengan jalurnya ya, artinya kalian kuliah di fakultas apapun, di fakultas itu insya Allah sudah diisi oleh dosen-dosen yang memang otoritatif di bidangnya ya. Kenapa kita harus hormat dengan guru? Karena sejatinya begini, ilmu itu diturunkan oleh Allah ya, oleh Allah. Yang kita hormati itu adalah ilmu, yang kita hormati adalah ilmu. Orang yang diberikan Allah ilmu itu artinya orang pilihan ya, orang pilihan. Maka ya sudah selayaknya dong kita menghormati orang yang dipilih oleh Allah untuk mengemban atau memiliki satu ilmu ya. Karena bagi saya begini, kunci dalam menuntut ilmu itu ada dua. Yang pertama adalah yang murid ya, misalkan kalian itu ikhlas dalam menuntut ilmu. Nah, yang kedua adalah si guru tadi atau dalam kuliah misalkan dosen itu ridho kepada si mahasiswanya. Nah, kalau sudah diklop, insya Allah lah itu sukses dalam menuntut ilmu. Nah, dari penjelasan yang telah disampaikan oleh Bapak Ahmad Syadzali, maka perilaku yang dilakukan oleh Andi harus diperbaiki, seperti mengucap salam, tidak memaksakan kehendak orang lain, dan selalu sopan terhadap dosen maupun guru kita. Teman-teman, berikut merupakan perilaku yang seharusnya dilakukan oleh Andi. Pada kesempatan lain, ketika Andi melewati dosen pembimbingnya di area kampus, ia memulai untuk menyapa terlebih dahulu, serta memberikan salam kepada sang dosen. Pada sisi lain, Andi juga memperbaiki tata cara menghubungi dosen pembimbingnya untuk meminta bimbingan dengan sopan dan benar. Perilaku tersebut merupakan perilaku terpuji terhadap dosen dan guru yang dapat kita contoh. Pada kesempatan selanjutnya, Andi memutuskan untuk mengatur jadwal dengan dosen tersebut agar melakukan bimbingan terhadap tugas akhir yang telah ia kerjakan. Pada kesempatan kali itu, Andi lebih sopan dan mau menerima saran-saran yang telah diberikan oleh dosen tersebut. Ya udah nggak apa, diganti judulnya aja, terus nanti saya ACC dan bisa langsung segera mendaftar biar segera lulus. Baik. Ada lagi Bu mungkin? Sudah Mas. Oke, makasih. Ya Bu, makasih ya Bu. Assalamualaikum. Nah teman-teman, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan termasuk golongan umatku orang yang tidak menyayangi yang muda, tidak menghormati yang tua, tidak memerintahkan kebajikan, dan tidak melarang kemungkaran. Hadis riwayat Tirmizi. Dari situ kita bisa simpulkan bahwa sepatutnya kita sebagai mahasiswa dan murid harus menghargai guru dan dosen kita masing-masing. Mungkin cukup sekian yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ngeliat video yang ditampilin sama teman-teman itu, kalau aku merasanya itu sangat berguna. Menurutku menginspirasi banget, biar kita tahu mana contoh yang baik, mana contoh yang buruk. Apalagi
apalagi di kalangan mahasiswa sekarang itu banyak banget mereka yang suka lupa adab terhadap dosen gitu. Jadi kalau menurut aku sih video ini tuh sangat menginspirasi gitu dan bakalan bermanfaat kalau disebarkan ke teman-teman karena penting banget adab terhadap dosen.